Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal skripsi dengan judul Pengaruh Budaya Kaizen dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Cinglu Indonesia. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Zahra Waini dengan NIM 331201300185 Universitas Mitra Bangsa dengan dosen pembimbing Ibu Doktoranda Yeni Budeasi MBA. Baik, pada kesempatan kali ini pokok pembahasan yang telah saya rangkum dalam PowerPoint ini yang mengenai isi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 mengenai isi metode penelitian. Pembahasan mengenai latar belakang, peneliti melakukan prasurvei terlebih dahulu untuk menilai kualitas pelayanan perusahaan yang diteliti dan juga sebagai persiapan pelaksanaan survei selanjutnya. Dan di sini kita bisa melihat hasil prasurvei yang pertama mengenai kinerja karyawan di PT Cinglu Indonesia. Hasil observasi yang telah dilakukan pada beberapa karyawan bahwa ternyata masih ada karyawan yang menunjukkan belum mencapai kinerjanya dengan baik. Yang kedua mengenai budaya Kaizen pada PT Cinglu Indonesia. Hasil dari observasi yang telah dilakukan bahwa masih ada beberapa karyawan yang masih kurangnya kesadaran untuk menerapkan budaya Kaizen secara efektif untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya mengenai lingkungan kerja pada PT Cinglu Indonesia. Hasil observasi yang telah dilakukan pada beberapa karyawan di PT Cinglu Indonesia bahwa masih ada beberapa karyawan yang menunjukkan kurang puas dengan lingkungan kerja yang ada di lingkungan perusahaan, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan kinerjanya. Dari hasil prasurvei yang telah dilakukan pada beberapa karyawan di PT Cinglu Indonesia, bahwa masih ada beberapa masalah lain yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT Cinglu Indonesia, yaitu iklim kerja, disiplin, motivasi, kepuasan kerja, komunikasi, gaji, dan stres kerja. Di samping adanya fenomena-fenomena yang telah disebutkan, masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Ade Fadli tahun 2016 dengan judul Pengaruh Dimensi Budaya Kaizen terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Piloting Internasional Penyambungan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan itu dipengaruhi dimensi budaya Kaizen tidak signifikan, yakni sebesar 0,429 atau 42,9%, dan sisanya sebesar 57,1% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andri pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa lingkungan kerja dan budaya Kaizen itu mempunyai pengaruh yang signifikan dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Kaizen terhadap produktivitas karyawan produksi PT Paragon Teknologi. Sedangkan menurut Febriani tahun 2019 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka budaya perusahaan ini perlu diteliti karena mungkin dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Cinglu Indonesia. Di sini peneliti mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang sudah dijelaskan bahwa masih kurangnya kesadaran
karyawan pada penerapan budaya Kaizen. Yang kedua, budaya Kaizen itu masih belum dijalankan dengan baik. Kurangnya budaya Kaizen dan lingkungan kerja yang terjalin sesama karyawan sehingga membuat suasana kerja menjadi kurang efektif. Selanjutnya, kinerja karyawan kurang dari standar yang ditetapkan. Kinerja karyawan masih dipengaruhi budaya organisasi yang tidak berdasarkan atas kedisiplinan budaya Kaizen. Dan yang keenam, kurangnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Di sini juga peneliti mempunyai batasan masalah. Yang pertama, perusahaan yang diteliti adalah PT Cinglu Indonesia. Yang kedua, sampel yang digunakan adalah 86 karyawan pada PT Cinglu Indonesia. Dan yang ketiga, variabel yang diteliti terdiri dari variabel dependen, yaitu variabel kinerja karyawan, sedangkan variabel independen terdiri dari budaya Kaizen dan lingkungan kerja. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah budaya Kaizen dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia? Yang kedua, apakah budaya Kaizen berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia? Nah, di sini juga terdapat tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara budaya Kaizen dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Cinglu Indonesia. Manfaat penelitian di sini dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan-bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya tentang komunikasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas masalah yang bersangkutan secara mendalam. Manfaat praktis bagi penulis atau mahasiswa, penelitian ini tuh diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai komunikasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja karyawan serta saran bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh penulis di bangku kuliah khususnya mengenai sumber daya manusia. Dan bagi perusahaan untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan tentang pengaruh komunikasi dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Menurut Terry dalam Hasibuan tahun 2019 halaman 3, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Menurut Mangkunegara, manajemen sumber daya manusia mempunyai pengertian sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan variabel kinerja karyawan, kinerja adalah organisasi merupakan suatu jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mangkunegara tahun 2019 halaman 67, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam variabel Kaizen atau budaya Kaizen,
Budaya Kaizen ini adalah proses perbaikan yang terjadi secara terus-menerus untuk memperbaiki cara kerja, meningkatkan mutu dan produktivitas output dengan cara antara lain menanamkan sikap disiplin terhadap karyawan serta menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi karyawan yang melibatkan semua anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Dan variabel lingkungan kerja menurut Avandi tahun 2018 halaman 66 adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai atau tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Berikut adalah gambar kerangka konseptual terkait penelitian yang penulis gunakan. Ada variabel budaya Kaizen sebagai variabel X1, lingkungan kerja sebagai variabel X2, dan kinerja karyawan sebagai variabel Y atau variabel dependen. Dengan berjumlahkan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh budaya Kaizen terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis tiga, terdapat pengaruh budaya Kaizen dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ini merupakan suatu dugaan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, bab 3 mengenai metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan asosiatif. Alasan saya memilih penelitian asosiatif sebagai pendekatan penelitian disebabkan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penulis memilih di PT Cinglu Indonesia sebagai lokasi penelitian yang beralamat di Jalan Raya Serang, nomor kilometer 16, Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Penulis akan menjadwalkan pelaksanaan penelitian ini setelah proposal skripsi ini diperiksa dan disetujui. Perkiraan penulis untuk jadwal penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Selanjutnya mengenai variabel penelitian. Terdapat 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu kinerja karyawan, dan dalam penelitian yang menjadi variabel independen yaitu budaya Kaizen sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi Line 6 di PT Cinglu Indonesia sebanyak 110 orang, lalu dikerucutkan menggunakan rumus Lovin karena keterbatasan waktu peneliti dan tenaga menjadi sampel sebanyak 86 orang. Dalam metode pengumpulan data terdapat 2, yaitu pengumpulan data-data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer itu dibagi menjadi 3, yaitu wawancara, pengamatan atau observasi, dan yang ketiga adalah angket yang berisi kuesioner. Selanjutnya pengumpulan data sekunder ini penulis berusaha untuk mencari dan membaca serta mendapatkan sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, atau skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya metode analisis data yang nantinya untuk penguji yang digunakan responden adalah menggunakan yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua persyaratan data, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat analisis statistik inferensial. Dan selanjutnya uji hipotesis. Terdapat 2, yaitu uji hipotesis secara simultan atau uji F, dan yang kedua adalah uji T atau parsial. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.